Assalamualaikum teman-teman. Kita hari ini akan review tentang kroto. Ini ada 3 macam kroto ya. Yang pertama adalah ini kroto kotor ya. Ada ini kroto semi kotor. Yang ketiga adalah ini adalah kroto bersih. Tadi awalnya seperti ini ya, seperti ini, terus saya pilah-pilah. Yang kotor saya pisahkan di sini, yang bersih saya taruh di sini. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya sarankan untuk memberikan kroto bersih seperti ini kepada burung kesayangannya. Jadi usahakan krotonya seperti ini. Terus memang sih ya, memilih kroto seperti ini sampai bersih seperti ini butuh waktu. Kadang banyak teman-teman yang nggak sempet lah saya untuk pilih-pilih kroto sampai seperti itu gitu. Kalau nggak bisa milih kroto sampai seperti ini ya nggak apa-apa, minimal kita punya kroto seperti ini dan kita pisahkan beberapa elemen-elemen yang kurang bagus menurut saya ya. Maksudnya elemen-elemen yang kurang bagus itu seperti apa? Seperti ini misal contoh teman-teman. Dalam kroto itu kan ada beberapa kumbang-kumbang ya. Kumbang-kumbang yang jadi makanan kroto atau beberapa kotoran lah yang jadi makanan dari semut itu sendiri. Teman-teman pasti tahu bahwa semut itu kan selalu bawa makanannya pulang ke sarangnya untuk dimakan oleh kelompoknya. Nah, biasanya serangga-serangga yang dimakan oleh kroto itu serangga-serangga yang menurut saya itu berbahaya kalau dimakan oleh burung kicauan kita. Terus kenapa kita harus pilih kroto selain alasannya karena serangga ini? Mungkin ada teman-teman yang berpikir begini, burung kan tahu mana yang harus dia makan dan mana yang tidak harus dia makan. Contohnya di alam, burung biasanya juga apa adanya serangga itu yang dimakan. Nah, yang perlu saya titik beratkan buat teman-teman di sini sebelum kita bahas masalah kroto, burung-burung yang ada di dalam sangkar yang sudah kita pelihara di dalam sangkar itu dia berbeda karakternya dengan burung yang ada di alam liar. Burung yang ada di alam liar itu dia sudah terbiasa dengan makanan-makanan pada umumnya di alam liar. Sementara kalau burung di dalam sangkar, dia akan memakan yang kita sediakan. Jadi apapun itu biasanya burung akan makan dengan lahap. Karena kita tahu burung itu sebenarnya kan lapar ya. Sementara kita hanya ngasih for gitu. For itu kan bukan makanan alami dia. Sehingga burung itu lebih cenderung untuk makan secara lahap dari serangga-serangga yang kita berikan. Nah, karena dia lahap, saking lahapnya itu kadang-kadang burung juga nggak pilih-pilih mana aja yang harus dia makan. Kadang-kadang juga langsung dimakan semuanya. Khususnya adalah untuk burung-burung yang sudah kita pelihara dari trotol. Jadi burung-burung yang memang hasil ternakan dari trotol itu dia kebiasaan alaminya atau insting alami dia itu udah hilang gitu loh. Jadi kita sebagai perawat ya harus lebih teliti lagi untuk memberikan makanan-makanan yang akan kita sajikan untuk burung-burung kita. Nah, di dalam kroto itu teman-teman ada banyak sekali serangga. Contohnya adalah serangga ini. Ini serangga apa ya namanya? Mana? Lagi ngeblur. Nih. Serangga ini ya teman-teman ya. Ini sepertinya adalah serangga yang dari pohon randu itu. Ini biasanya umum di pohon randu.
Kalau zaman kecil saya bilang itu bokcong gitu. Coba saya nggak tahu nama aslinya itu serangga apa ya. Kemudian ada ini juga. Ini saya kurang tahu dari tanaman apa. Cuma ini teksturnya sedikit keras. Ya, sedikit keras. Terus ada lagi, bentar saya cari lagi. Nah, serangga ini teman-teman. Serangga ini dia punya tanduk yang tajam. Ya, ini tanduk yang tajam. Kalau dimakan burung, takutnya ini bisa melukai tenggorokan. Kalau beracun, serangga ini nggak beracun. Tapi karena dia memiliki tanduk yang tajam, ini berbahaya untuk dimakan oleh burung kita. Termasuk ini juga, ini sebenarnya dari tanaman ya. Ini nggak beracun, tapi karena teksturnya keras, ini bisa aja tertelan oleh burung kita. Nah, yang seperti ini warnanya dia putih sama hitam ya. Sebenarnya warna aslinya kalau dia masih hidup tuh warnanya orange, warna orange ya. Termasuk ini juga, ini serangga ini kalau dia masih hidup dan sehat, biasanya bulunya ini akan berwarna orange. Nah, saya sarankan untuk teman-teman untuk benar-benar menghindarkan burung kita dari jenis-jenis serangga atau hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu maksudnya hewan-hewan bertulang belakang yang seperti kodok kayak gitu ya, atau belalang yang memiliki warna-warna cerah. Misal kita mau kasih ada serangga warnanya itu cerah, warnanya orange cerah, itu sebisa mungkin dihindarkan ya, karena warna-warna cerah pada serangga atau vertebrata itu biasanya warna-warna yang beracun ya. Ini ini 1, 2, 3, 4 ini ya, jenis ini benar-benar dihindari ya. Kemudian ada lagi, biasanya ada serangga yang mana dia itu punya kaki-kaki tajam. Umumnya kumbang-kumbang kecil yang punya kaki-kaki tajam. Nah, itu juga harus dihindari ya. Karena kalau itu sampai dimakan oleh burung kita, khawatirnya dia akan melukai tenggorokan sehingga burung kita bisa serak, atau burung kita bisa kehilangan suaranya, atau lebih fatalnya burung itu bisa mati. Dan banyak kasus burung itu mati karena makan serangga. Terus ini ada apa? Semut rang-rangnya sendiri nih ya. Ini adalah semut yang udah dewasa. Ini juga berbahaya. Kalau ini nggak disingkirkan, nggak dibersihkan, biasanya dia akan menyerang burung kita. Dia akan menggigit mata burung kita. Beberapa orang bilang gigitannya itu bisa membuat kebutaan. Tapi saya pernah punya burung yang saya gantung di pohon, kemudian diserang sama semut rang-rang sampai burung itu mau mati ya. Jadi dia udah diserang sama semut rang-rang banyak sekali sampai burung itu mau mati. Terus saya selamatkan burung itu ya, alhamdulillah 1 bulan kemudian sembuh total, nggak masalah ya. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Termasuk ini kenapa sih yang warna hitam-hitam ini harus kita buang gitu, gak kita kasih makan, gak kita kasihkan aja ke burung. Sebenarnya murai batu itu bisa milih sendiri teman-teman, murai batu itu bisa milih sendiri. Cuma alangkah baiknya kalau kita pilihkan. Takutnya ya seperti tadi saya bilang, dia bisa makan ini tanpa disengaja oleh dia, yang mana ini sangat berbahaya, lebih baik dihindarkan. Saya belum baca ini sih penelitian tentang ini kumbang ini, saya juga belum tahu namanya apa. Yang jelas pesan banget dari saya, hindarkan burung-burung kita dari kumbang, dari serangga, dari vertebrata yang warnanya cerah. Warna cerah itu bisa orange, bisa merah, atau pokoknya warna-warna cerah itu ya.
Itu termasuk belalang ya teman-teman, ada belalang yang warnanya orange cerah gitu, atau ada yang warnanya coklatan, terus ada baret-baret orange cerah. Itu benar-benar dihindarkan karena biasanya warna cerah itu adalah warna-warna beracun. Nah, kalau kita nggak sempat, kita bisa berikan kroto seperti ini buat burung kita, tapi syaratnya adalah yang seperti ini dibuang aja dulu ya. Ini dibersihkan, ini juga, ini kayak gini dibersihkan. Terus yang jelas beberapa material yang itu bukan bagian dari kroto, lebih baik teman bersihkan. Meskipun teman-teman tuh nggak bisa bersihin yang kayak gini karena mungkin keterbatasan waktu, karena bekerja, atau memang karena pusing kalau ngelihat kroto kecil-kecil kayak gini gitu kan. Ya nggak apa-apa, yang penting ini gini ya. Unsur lain selain kroto jangan sampai diberikan. Ini akan lebih baik lagi kalau diberikan yang seperti ini. Ini kan udah bersih ya. Nah, yang seperti ini baru kita berikan. Kalau saya biasanya saya berikan yang seperti ini. Kenapa begitu? Karena saya lebih puas saja gitu. Saya penghobi, pencinta, jadi memilih kroto sampai seperti ini bagi saya itu adalah sesuatu kenikmatan lah. Jadi saya duduk diem milihin kroto itu aja bagi saya itu suatu kenikmatan. Apalagi nanti kalau udah dapat bersih seperti ini terus saya berikan kepada burung, itu puas banget rasanya gitu ya. Nah, biasanya kroto ini saya berikan 2 kali seminggu, itu hari Senin sama hari Kamis. Nah, kebetulan ini hari Kamis, jatahnya saya kasih makan kroto. Oh, ngasihnya sebanyak ini gitu ya. Memang saya di hari Senin dan hari Kamis itu akan saya berikan full EF, nggak hanya kroto ya, tapi jangkrik juga. Kadang saya berikan kodok kecil, katak kecil itu, atau kadang saya berikan cicak kecil gitu kan. Nah, teman-teman harus perhatikan, tadi saya lupa untuk menyampaikan, biasanya ya kroto yang hitam-hitam seperti ini dia memiliki zat kitin tinggi ya. Chitin gitu. Chitin itu apa sih? Insya Allah akan kita bahas nanti mengenai chitin. Yang jelas saya review sebentar. Chitin itu biasanya mengakibatkan burung sering memuntahkan makanannya. Nah, perilaku burung memuntahkan makanannya itu sebagai indikasi bahwa burung telah mengkonsumsi chitin yang cukup banyak ya. Nah, itu aja teman-teman mengenai kroto. Kroto ada 3, ini tipe bersih, tipe sedang, dan tipe kotor. Kalau teman-teman bisa ngasih yang bersih ya bagus, kalau nggak bisa ya seperti ini. Yang penting adalah unsur-unsur di luar kroto seperti ini, seperti kumbang-kumbang kecil ini benar-benar dibersihkan ya. Itu aja yang bisa saya bahas mengenai kroto ini. Terus ikuti video saya selanjutnya mengenai cara saya memelihara burung murai batu. Itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.